Halo, jumpa lagi. Sebuah bola kalau dilempar ke atas, tapi tidak tegak lurus ke atas ya, sedikit miring, maka lintasan bola itu akan berbentuk melengkung, ya. Atau kalau sebuah selang air, ya, kita arahkan agak miring, maka airnya akan bergerak menurut lintasan yang melengkung juga. Nah, lintasan yang melengkung semacam itu disebut gerak parabola atau lintasan parabola atau lintasan gerak peluru. Kenapa demikian? Karena benda selama geraknya memiliki dua arah gerak yang terjadi bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah gerak dalam arah mendatar, dan yang kedua gerak dalam arah vertikal. Nah, ini terjadi selama benda itu bergerak. Nah, semacam ini. Di sini ada misalkan bola, ya, awalnya di atas tanah, lalu diberi kecepatan awal, ditendang misalnya dengan kecepatan awal V0, miring ke sana ya. Nah, kemiringannya dinyatakan dengan sudut alfa. Ya, sudut alfa ini sudut antara bidang mendatar ya tanah dengan kecepatan awal. Sudut alfa ya, sudut alfa biasa juga disebut sebagai sudut elevasi atau sudut tembak. Nah, selama geraknya nanti ya, benda ini, bola misalnya, selalu mengalami percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah. Selanjutnya V0 atau kecepatan awal ya, ini bisa diuraikan pada arah mendatar dan arah vertikal, arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, kita bikin dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X adalah sejajar dengan tanah, ya. Jadi ini sumbu X, ya, ke sana sumbu X. Lalu sumbu Y-nya tentu saja tegak lurus sumbu X. Jadi ini sumbu Y-nya. Lalu sini ya, sumbu Y. Lalu kita uraikan V0, semacam menguraikan vektor ya. Masih ingat tuh, menguraikan vektor ya. Dari ujung V0 kita jatuhkan tegak lurus pada sumbu X. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, kita dapat komponen V0X ini ya, komponen V0 pada sumbu X. Kita beri nama V0X ya, komponen V0 pada sumbu X. Lalu begitu juga pada sumbu Y, kita uraikan, kita jatuhkan tegak lurus dari ujungnya pada sumbu Y sampai memotong sumbu Y. Lalu inilah uraian atau komponen V0 pada sumbu Y. Kita beri nama V0Y ya. Jadi V0X adalah kecepatan pada arah sumbu X, kecepatan awal ya. V0Y adalah kecepatan awal bola pada sumbu Y. Nah, terlihat sekali bahwa sekarang bola ya, bola ini memiliki dua arah gerak, pada gerak mendatar dengan kecepatan awal V0X dan pada gerak vertikal dengan kecepatan awal V0Y. Nah, jadi kedudukan pada arah sumbu Y dan pada arah sumbu X ini sudah menggantikan V0 ini. Ya, V0 ini sudah diganti dengan V0X dan V0Y. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana keadaan gerak masing-masing ini ya pada sumbu X dan pada sumbu Y? Kita lihat dulu pada sumbu X. Pada arah sumbu X atau pada arah mendatar, kecepatan V0X ini
besarnya adalah tetap atau konstan. Ini tetap ya. Atau konstan. Kalau konstan atau tetap, berarti gerak dalam arah mendatar ini adalah GLB. Ya, semacam gerak lurus beraturan yang sudah kita pelajari dulu di kelas 1. Ya, GLB. Kalau begitu, dimanapun posisi bola ini berada, ini kecepatannya sama dengan ini terus nanti ya. Ini terus. Nah, kenapa kok konstan ke arah mendatar? Nah, dalam arah mendatar, kecepatan V0 X ini tidak ada yang memperlambat ataupun mempercepat. Coba kita lihat percepatan gravitasinya di sini. Arahnya adalah ke bawah. Selain ke bawah, dia juga persis tegak lurus terhadap sumbu X, ya, tegak lurus terhadap V0X, terhadap kecepatan ini, ya. Nah, percepatan yang tegak lurus kecepatan itu tidak merubah besar kecepatan. Gitu ya, sekali lagi, percepatan yang tegak lurus kecepatan tidak merubah besar dari kecepatan itu. Kalau begitu, V0X tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ini, ya. Jadi dia tidak diperlambat dan tidak dipercepat. Kalau begitu, besarnya konstan, gitu ya. Nah, sebaliknya dalam arah ke atas, ya, arah vertikal, arah sumbu Y ini, nah, ke sana, ya. Nah, dalam arah vertikal itu, benda atau bola sudah seolah-olah dilempar vertikal ke atas, sehingga dia mengalami perlambatan G ini, ya. Jadi setiap saat dalam geraknya ke atas, kecepatannya makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, sampai suatu saat kecepatan vertikal ke atasnya 0. Ya, jadi ini sudah persis seperti gerak vertikal ke atas yang sudah dipelajari di kelas 1. Ya. Nah, sekarang kalau begitu terlihat jelas bahwa gerak parabola itu merupakan gabungan dua buah gerak, ya. Gerak dalam arah mendatar, ya, adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan tetap, dan satu lagi ke arah vertikal, ke arah atas, geraknya adalah GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan, ya, begitu terlihat jelas. Nah, sekarang kita mau melihat besarnya dari masing-masing kecepatan awal ini. Kecepatan awal dalam sumbu X, ya, mendatar berapa, dan kecepatan dalam arah sumbu Y, kecepatan awalnya, ya, itu berapa besarnya, ya. Misalnya begini, misalnya kecepatan awal ini, ya, V0 ini misalnya 40 meter per sekon. Nah, kalau V0-nya 40 meter per sekon, lalu V0X-nya berapa? Atau komponen V0 pada sumbu X ini, ya, yang mendatar ini berapa? Apakah 35? Apakah 20? Apakah 10? Nah, begitu ya, maksudnya begitu. Dan begitu juga untuk V0Y-nya, ya. Kalau V0-nya 40, V0Y-nya berapa? Apakah 35? Apakah 30? Apakah 25? Dan seterusnya. Ya, kita mau lihat itu, lihat besarnya, bagaimana menghitungnya. Nah, itu ada hubungannya, V0X, V0Y, ada hubungannya dengan V0 ini, ya, dan sudut elevasi ini, sudut alfa. Nah, kita akan menghitung besarnya V0X dan V0Y menggunakan segitiga siku-siku ini. Nah, ini siku-siku ini, segitiga yang diarsir hijau ini. Ini segitiga siku-siku, ya. Kenapa? Karena dalam segitiga siku-siku tersebut mengandung
sisi fenol X dan mengandung sisi fenol Y. Ini dia fenol Y-nya. Ini fenol Y ya, ini lihat. Nah, ini fenol Y sama dengan ini kan sama panjangnya ya, fenol Y. Nah, coba kita lihat, kita bikin lagi setiganya di sini. Kasih di sini ya, kita bikin ini fenolnya ya, sisi miringnya. Ini sisi yang di bawah sudutnya, Vx, fenol X maksudnya. Dan ini adalah yang vertikal, fenol Y. Ya. Lalu sudut elevasinya, sudut alfanya adalah ini dia. Siku-siku di sini ya. Ini dia. Nah, kalau kita mau menghitung Vy, nih. Nah, Vy itu di depan sudut. Nah, kita bisa menggunakan sinus sudut alfa. Ya, kenapa begitu? Karena sinus itu sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, sisi di depan sudut kan fenol Y, ya. Maka kita nanti bisa memperoleh fenol Y. Nah, coba kita mulai dulu dengan sinus. Sinus atau sin alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa, fenol Y, dibagi sisi miring, fenol. Ya. Nah, kalau kita mau menghitung fenol Y-nya, menjadi fenol Y sama dengan, nah fenolnya kan lari ke sana. Ya. Jadi fenol sin alfa. Nah, inilah besarnya fenol Y, fenol sin alfa. Ya. Nah, untuk menghitung besarnya fenol X, nih, nah kita memakai cos alfa, karena cos adalah sisi di bawah sudut alfa dibagi sisi miring, ya. Jadi cos alfa adalah fenol X dibagi sisi miringnya fenol, sehingga kalau kita mau menghitung fenol X-nya, fenol X kita sendirikan sama dengan, nah fenolnya lari ke kiri, ya, fenol cos alfa. Jadi besarnya fenol X adalah fenol dikalikan cos sudut elevasinya. Ya, ingat, ini adalah kecepatan awal, ya. Kecepatan awal pada sumbu Y, fenol Y, kecepatan awal pada sumbu X, fenol X. Bukan kecepatan pada saat T tertentu, ya. Jadi kecepatan awal. Nah, coba kita tulis di sini ya, untuk mengingatkan saja bahwa fenol X di sini ya, fenol X sama dengan fenol cos alfa. Ya, ini konstan. Jadi dimanapun posisi bola, posisi benda, besarnya kecepatan dalam arah X atau mendatar adalah segini nih, ya. Fenol cos alfa, dan alfanya adalah alfa di sini awal-awal, ya, alfa waktu ditembakkan. Nah, sementara fenol Y-nya adalah kita tulis di sini ya, fenol Y di sini aja, nanti di bawah diberikan lagi fenol Y adalah fenol sin alfa, ya. Jadi pada sumbu X-nya kita pakai cos, pada sumbu Y atau yang vertikal kita ada pakai sin-nya. Begitu. Nah, jadi nanti misalnya fenolnya 40. Fenolnya ini 40, jadi fenol X-nya adalah fenol cos alfa. Jadi 40 dikalikan cos alfa-alfanya misalnya 30, jadi cos 30. Cos 30 setengah akar 3 ya. Jadi 40 kali setengah akar 3, 20 akar 3. Begitu juga untuk fenol Y-nya ya.
Untuk fenol Y-nya 40 kali sin 30. Sin 30 setengah. Jadi 40 kali setengah 20 meter per sekon. Gitu ya. Nah, tadi dikatakan dalam sumbu X adalah konstan. Berarti dimanapun dia besarnya segitu. Jadi misalnya bola sampai di sini. Sampai di titik, apa ini kalau di sini kita beri A kan ya. Nah, di sini kita beri nama B. Ini di titik B ini gimana dia? Nah, tetap saja. Jadi fenolnya yang mendatar itu tetap saja. Jadi ini adalah V0 cos alfa ya, sama dengan di awal sini ya, sama dengan di sini. Dimanapun dia berada selalu segitu besarnya. Di sini misalnya ini titik apa ini, titik C ya, titik C, titik di puncak ini ya, tetap ke sana ya, mendatar ya pada sumbu X. Ini juga V0 cos alfa. Di sini pun sama ya, di sini besarnya tetap mendatar. Ini ada gerak mendatar ya, walaupun dia turun. Ini kecepatannya sebenarnya ke sana, kecepatan ya, tapi kecepatan arah mendatarnya ini V0 cos alfa ya. Bahkan sampai dia jatuh di tanah, dia tetap mempunyai kecepatan mendatar ini ya, V0 cos alfa ya, karena kecepatannya konstan dalam arah mendatar ya. Nah, sekarang fenol Y-nya adalah fenol Y ya, fenol Y. Nah, kalau fenol Y-nya segitu ya, fenol awal ya. Nah, sekarang di titik B ini fenolnya gimana? Ya. Nah, fenolnya tetap ini fenolnya ya, tapi VT-nya berapa VT? Nah, VTY ya, VTY itu arahnya kan vertikal ya. Ini sebelum kita menghitung VT-nya, VT dalam arah Y, perlu pengertian dulu bahwa kecepatan, arah kecepatan ini ya, ini selalu menyinggung lintasannya. Di fenol menyinggung lintasan di sini. Kalau di titik B kecepatannya ya menyinggung lintasan di sini. Nah, gitu ya. Ini VB ya. Bukan fenol lagi ya. Nah, kalau di sini juga ya. Di sini kecepatannya menyinggung lintasan gitu ya. Ini V apa nih? Kalau ini C, ini titik D ya. Titik D misalnya. Titik D. Lalu sampai jatuh di tanah. Di sini dia pun menyinggung, ini kan lintasannya ini sebenarnya disinggung, jadi ke sana dia. Nah, itu ya. Ini VD, VE, ini titik E misalnya jatuh di tanah. Berarti ini VE. Ini VD. Gitu ya. Nah, ini apa ini? Di C. Nah, C itu kita anggap titik tertinggi. Ya. Ini C itu titik tertinggi. Kalau titik tertinggi, apa itu titik tertinggi? Tertinggi paling tinggi. Berarti nggak bisa naik lagi kan? Kalau nggak bisa naik lagi berarti nggak ada kecepatan ke atas lagi ya. Jadi VY-nya 0 di situ nanti ya. Di sini VY-nya 0 nanti. Jadi pada titik C, di titik tertinggi, VY sama dengan 0. Ya. Nah, VY itu gimana ngitungnya? Kalau VS kan V0 cos, V0 cos, V0 cos. Nah, kalau VY gimana? VT dalam arah Y gimana? Nah, ini sebetulnya kecepatan ini ya, ini V0 X sebetulnya uraian dari sini juga nih. Jadi di setiap tempat kecepatan ini di B ya misalnya diuraikan pada sumbu X juga, pada sumbu Y juga. Nah, maaf. Pada sumbu X dapatnya ini kan tadi, pada sumbu Y juga begitu. Nah, kita dapat uraiannya. Nah, inilah VY ya, VY bukan fenol Y lagi ya, VY dia.
di sini ini kan sudah nggak ada VY-nya titik D. Di titik D juga begitu. Jadi ini sumbu X, kita bikin sumbu Y di sini juga, ya. Nah, ini diuraikan nih, VD ini. Nah ini urainya pada sumbu X adalah ini tetap tadi ya, V0 cos alpha. Pada sumbu Y-nya dapat ini, nah ini VY-nya. Ini VY. VTY, ya. VY pada saat T, nah dia sudah ke bawah, ya. Ini yang membuat bola itu turun, VY, ya. Di sini pun juga, ya. Ini VY-nya sebetulnya uraian dari ini pada sumbu Y, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ini kalau diuraikan begitu ya, ini dapat ini, lalu dapat uraiannya pada sumbu Y dapat VY juga, ya. VY, tentu saja VY di E beda dengan VY di D, beda dengan VY di B. Nah, bagaimana mencarinya? Mencari VY, ya ini tadi kan seperti gerak vertikal kan seperti benda yang dilempar ke atas, ya lurus ke atas. Nah, persamaan-persamaan pada gerak yang vertikal itu sama, ya atau ekuivalen dengan gerak vertikal yang dilempar ke atas, ya gerak dilempar ke atas, vertikal ke atas. Hanya bedanya V0-nya, ya kalau dulu dilempar ke atas kecepatan awalnya V0 aja kan. Nah sekarang kecepatan awalnya dalam gerak vertikal parabola adalah V0 sin alfa, ya. Nah sekarang kita mau lihat lebih lengkap pada masing-masing geraknya. Gerak pada sumbu X dan pada sumbu Y, ya. Kita lihat dulu gerak pada sumbu X atau gerak mendatar, ya. Nah, gerak mendatar tadi dikatakan bahwa itu adalah GLB, ya, kecepatannya konstan, ya. Jadi kecepatannya selalu memakai kecepatan ini V0 cos alpha, ya. Jadi kecepatan adalah konstan. Lalu jarak yang ditempuh, ya. Ingat karena kecepatan konstan, ingat gerak lurus beraturan, ada persamaan jarak yang ditempuh S sama dengan V kali T. Nah, kalau kita terapkan di dalam gerak parabola, nah karena gerak mendatarnya dalam sumbu X, maka S kita ganti dengan simbol X, dan kecepatannya adalah kecepatan yang dalam arah sumbu X, yaitu V0 cos alpha. Jadi di sini ditulis bahwa X sama dengan V0 cos alpha dikalikan T, gitu ya. Nah ini kan semacam sudah seperti kelas 1 dulu, ya. 1 dulu kalau ada mobil, ya. Sana ini GLB, ya. Ini GLB dengan kecepatan V gitu kan. Nah, ini kecepatannya adalah konstan, adalah ini, ya. Kecepatannya V0 cos alpha, kita anggap aja dan nilainya nanti, ya, V0 cos alpha. Nah, kalau dia sampai di menempuh jarak X sampai sini misalnya, ya. Nah, di sini. Nah, berarti jarak yang ditempuh ini kan sama dengan V kali T, gitu kan, ya. V kali T. Nah, V-nya adalah ini dia kan. Nah, V0 cos alpha dikalikan T, semacam itu, ya. Ada kesamaan. Jadi untuk gerak mendatar, kecepatannya dimanapun posisinya dia di sepanjang lintasannya adalah V0 cos alpha, sama dengan kecepatan awal, ya, pada sumbu X. Sementara jarak yang ditempuh yaitu dalam arah mendatar, dalam arah X, lalu kecepatannya V0 cos alpha dikalikan T. Jadi
jarak yang ditempuh pada T berapa, T1, T2, T3, dan seterusnya, dihitung dengan persamaan ini. Nah, selanjutnya gerak ke atasnya, gerak vertikalnya, ya. Nah, gerak vertikalnya saya bikinkan tabel. Gerak vertikal tadi sudah disebut di atas bahwa ini ekuivalen, ya, atau jadi dengan gerak vertikal waktu kita bicara gerak lurus, ya. Di sebelah kiri adalah gerak vertikal, gerak lurus waktu kelas 10. Ini mengingatkan, ya. Sementara yang di bagian kanan adalah gerak vertikal pada gerak parabola, ya. Nah, ini gambarannya, ya, gerak vertikal dulu lurus, sementara ini adalah gambaran atau sketsa gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal, gerak lurus dulu, kecepatan awal simbolnya adalah V0, ya. Sementara pada gerak vertikal, nah, kecepatan awal itu kan ini, ya. Nih, yang besarnya kan sama dengan ini V0 sin alfa yang sudah dihitung tadi, ya. Jadi kecepatan awalnya adalah V0 sin alfa, ya, V0 sin alfa. Gitu. Nah, untuk kecepatan vertikal, ketinggian, dan ada satu lagi persamaan yang tidak mengandung T, ini, ya. Nah, untuk diterapkan di gerak vertikal pada parabola, yang berbeda hanya kecepatan awal ini, ya. Karena kecepatan awal di dalam parabola kita pakai ini, ya. Jadi bentuk persamaannya sudah sama persis, hanya diganti persamaan untuk kecepatan awal. Jadi kalau pada gerak lurus vertikal ke atas kecepatannya V0, kecepatan awalnya, ya, V0, maka pada gerak vertikal kecepatan awalnya V0 sin, selalu diingat-ingat, ya. Jadi kecepatan suatu saat tertentu Vt atau Vty atau Vy, V0 min Gt. Nah, dalam gerak parabola Vy adalah V0 sin alfa min Gt. Gt-nya tetap sama, ya. Nah, untuk ketinggian Y atau H, V0 kali T misalnya Gt kuadrat. Nah, di gerak parabola V0-nya yang diganti. Jadi V0 sin alfa dikalikan T sama, dikurangi setengah Gt kuadrat ini sama, ya. Begitu juga untuk persamaan yang tidak mengandung T, tidak mengandung waktu. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH atau GY atau Y, ya, H atau Y. Nah, pada gerak parabola Vy kuadrat sama dengan V0-nya diganti V0 sin, ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GY, ya. Begitu. Nah, sekarang sudah lengkap. Di sini ada persamaan untuk gerak mendatar pada sumbu X, ya. Lalu juga ada gerak persamaan dalam gerak vertikalnya, ya, dalam arah sumbu Y, ya. Nah, dengan memahami persamaan-persamaan ini dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y, kita sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam gerak parabola. Memang di dalam buku-buku diberikan cukup banyak rumus-rumus, ya. Nah, yang menurut saya atau saya anjurkan, rumus-rumus itu tidak perlu dihafal, ya. Kalian cukup, ya, mengingat persamaan-persamaan dasar ini, ya. Lalu dengan ditambah nanti misalnya ada kondisi-kondisi khusus, ya, misalnya di titik tertinggi
itu ada kejadian khusus atau ada ciri khas, yaitu VY-nya 0 di titik tertinggi ya. Nah, dari VY 0 itu kita bisa menemukan waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Atau keadaan khusus pada saat bola atau benda jatuh ke tanah, yaitu keadaan khususnya pada saat jatuh ke tanah Y-nya 0, ketinggiannya 0. Lalu kita pakai persamaan Y dengan mengambil nilai Y-nya sama dengan 0, nanti kita juga dapat T atau waktu untuk mencapai tanah ya, dari saat ditendang bola atau ditembakkan dulu sampai jatuh di tanah, T-nya bisa kita peroleh dengan kondisi tadi ya. Jadi sekali lagi kalian hanya cukup mengingat-ingat persamaan dasar ini, lalu persamaan yang lain, T-nya, jarak mendatar yang ditempuh, kalian bisa temukan sendiri nanti dengan persamaan-persamaan yang sudah diberikan ini ya, dalam arah X atau mendatar, ini diingat-ingat, lalu dalam arah vertikal, ini ya, diingat-ingat baik-baik ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas. Kita lihat lagi ke atas. Nah, kita lihat titik B. Di titik B. Nah, kita lihat bahwa sudut ini adalah arah PB ini ya terhadap sumbu X ya. Jadi arah kecepatan B di sini tidak lagi sama dengan kecepatan di awal sini. Kalau di sini alfa kan ya, alfa itu sudut tembak, sudut kemiringan apa. Kalau sini sudah bukan lagi ya, karena besarnya sudah berbeda. Ini kita misalkan sekarang theta misalnya di sini. Sudut theta, nah sudut theta besarnya bisa kita cari nanti. Nah, kita bisa mencari besarnya kecepatan di titik B atau VB ya menggunakan segitiga siku-siku ini ya. Segitiga siku-siku ya, ini siku-siku di sini ya, nah, mengandung sudut theta ini. Coba kita lihat VB menjadi sisi miring. Jadi kita kalau memakai segitiga siku-siku itu memakai Pythagoras, apa itu? Masih ingat? VB sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat-kuadrat sisi yang lain ya. Jadi VB kuadrat sama dengan ini kuadrat, yang ini ya. Ini adalah Vx, ya kan? Yang ini adalah sama dengan ini ya, Vy. Jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kalau begitu besarnya Vb ketemu kan? Ada persamaannya maksudnya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat diakar. Nah, ini adalah besarnya kecepatan di titik B besar ya. Ini besar. Jadi ini adalah besar kecepatan di titik B ya, kecepatan di titik B karena ada VB ya. Padahal kecepatan itu adalah vektor ya. Selain punya besar atau punya nilai, dia juga punya arah. Nah, arah kecepatan dimanapun ya di dalam lintasannya itu dinyatakan dengan sudut ini ya. Nah, VB itu kecepatannya kan ke sana ya, ke sana nih. Nah, ke sana itu kemana harus jelas dinyatakannya ya. Nah, arah itu dinyatakan dalam sudut antara kecepatan dan sumbu mendatar ya, dan sumbu X positif ini ya. Ini berarti sudut theta inilah arahnya ya. Jadi kalau ditanya arah kecepatan, menghitung sudut antara kecepatan dan sumbu X positif.
ya. Jadi theta jadi arah kecepatan, arah V gitu ya. Secara umum ya, kalau di sini kan cuma VP ya. Arah kecepatan itu menghitung theta, itu sama dengan theta. Ya. Nah, cara menghitung tetanya gimana? Nah, kita lihat lagi pakai segitiga siku-siku ini. Gitu ya. Nah, kita pakai yang umum dipakai adalah pakai tangan, ya, tangan theta. Kalau tangan theta apa tangan theta? Tangan theta adalah sisi di depan sudut dibagi sisi di bawah sudut ya. Ini tangan theta ya. Nah, kalau begitu kita pakai tangan theta. Tangan theta sama dengan sisi di depan. Sisi di depan sudut apa? PY. Ya, PY dibagi sisi di bawah sudut PX ya. Bagi PX. Nah, kalau tangan tetanya ketemu, berarti nyari tetanya, jadi theta sama dengan arkes tangan ya, simbolnya tangan min 1 gitu ya. Ini bacanya arkes tangan dari VY dibagi VX. Nah, jadi tetanya ketemu berarti arahnya ketemu ya. Arah itu berarti menghitung sudut. Jadi arahnya nanti dinyatakan dalam derajat ya. Ini adalah arah kecepatan. Persamaannya itu. Nah, sekarang ini di titik B ya. Dia sebelum mencapai titik puncak. Nah, sekarang kalau dia sampai di titik puncak, di titik tertinggi di sini. Nah, tadi sudah disebut bahwa di titik puncak, di titik tertinggi, artinya dia sudah tidak bisa naik lagi, sudah tidak punya kecepatan ke arah vertikal, berarti VY-nya sama dengan 0. Dengan VY sama dengan 0, kita bisa menentukan T-nya ya. T dari saat ditembakkan sampai titik tertinggi sini berapa gitu ya. Selain itu juga bisa untuk menghitung ketinggiannya ya. Ketinggian titik tertinggi itu. Jadi ini dari sini. Nah, sini sampai ke tanah. Tingginya, kalau sampai sini kita sebut tingginya Y maksimum, gitu ya. Y maksimum. Kalau di titik B, ketinggiannya di sini masih nggak pakai maksimum ya, masih Y aja. Y yang sudah kita punya persamaannya ya untuk menghitung ketinggian kan. Nah, Y maksimumnya berapa? Nah, kalau Y maksimumnya nanti kita pakai persamaan Y, tapi T-nya, T kita peroleh dari pemahaman bahwa di sini VY-nya sama dengan 0 gitu ya. Misalnya VY-nya 0, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau VY-nya 0, jadi coba dimasukkan persamaan VY. Jadi misalnya VY apa? V0 sin alfa min GT gitu kan. Nah, VY-nya 0 masuk ya. V0 sin alfa min GT. Nah, kalau V0-nya diketahui, sin alfanya diketahui, G-nya diketahui, nah T-nya ketemu. Nah ya, berarti T-nya adalah T untuk mencapai titik tertinggi ya. T dari ditembakkan atau dari ditendang bola sampai di titik tertinggi. Nah, T-nya ketemu, kita bisa pakaikan ke Y maksimum untuk menghitung Y maksimum. Itu. Nah, ya. Terus titik C itu ya, kondisinya ini harus diingat betul ya. VY sama dengan 0 ya, titik tertinggi. Kecepatannya adalah mendatar ya. V0 cos alfa. Jadi di titik tertinggi bola atau peluru tidak diam ya. Dia punya kecepatan mendatar. V0 cos alfa. Nah, sekarang kalau di titik D. Titik D di sini. Titik D. Kecepatan VD apa? Kecepatan VD. Ya, persamaannya sama dengan tadi. Menghitung V. Jadi V sama dengan pakai segitiga ini kan. Segitiga siku-siku ini.
ya. Ini sisi miringnya, ini sisi-sisi yang lain, ya. Ini VY, ya. Ini kan VY sama dengan ini, ya. Ini adalah VX, ya sama. Akar dari VX kuadrat plus VY kuadrat, ya. Ini adalah V di titik D, gitu ya. Di sini. D itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana aja ya. Tetap menghitung persamaannya pakai ini. Nah, arah tadi apa? Arah adalah sudut yang dibentuk antara kecepatannya, ya, kecepatannya dan sumbu X positif, ya. Jadi mana itu? Nah, ini dia, ya. Ini sudutnya, ya. Nah, sudut theta. Jadi arahnya adalah menghitung sudut theta itu, ya, sama dengan ini tadi persamaannya persis ini, ya. Jadi dimanapun menghitung arahnya itu, menghitung kecepatannya pakai itu. Jadi arah ya sama aja, arah V di sini adalah menghitung sudut theta ini, ya. Jadi apa? Theta sama dengan arkes tangan, ya. Tangan min 1 VY dibagi VX-nya, ya. Kita hitung dulu VX-nya berapa, VY-nya berapa, ya. Lalu kita ketemu arahnya. Jadi begitu. Nah, persamaan ini dan persamaan di titik B tadi berlaku dimanapun saja, ya, di sepanjang geraknya, ya. Persamaannya menghitungnya seperti ini, ya. VX-nya dihitung dulu, V-nya hitung dulu, baru ketemu kecepatannya, lalu dihitung arahnya, ya. Nah, saya ingatkan untuk arah, untuk theta ini, ya, theta. Nah, sudut theta itu ada perjanjian begini. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Nah, kalau sudut tetanya atau alfa, ya, theta di sini, ya, sudut itu selalu dihitung dari sumbu X positif, ya. Lalu dia bisa ke sana, ya, berlawanan jarum jam. Sudut kalau dihitung, ya, kalau dia berlawanan dengan jarum jam, arahnya ke sana, artinya sudutnya di atas sumbu X, ya. Ini nanti tetanya positif. Ini tetanya positif. Nah, kalau theta di bawah sumbu X, misalnya sudutnya di sini nih sekarang, tetanya. Nah, theta kalau di bawah sumbu X, berarti ngitungnya dari sumbu X positif ke sana, ya. Nah, ini searah jarum jam. Nah, ini tetanya diberi tanda negatif. Gitu, ya. Perjanjian ini. Kalau searah jarum jam, dia negatif di bawah sumbu X. Kalau berlawanan jarum jam, ya, dia positif atau di atas sumbu X. Gitu. Nah, semacam di titik D ini, dia ada di bawah sumbu X, ya. Berarti theta ini nanti tandanya negatif. Gitu, ya. Ini di sini negatif itu nanti. Misalnya tetanya 20, berarti min 20. Gitu, ya. Nanti dalam contoh-contoh ada. Itu. Nah, di titik D misalnya ini arah kecepatan VY-nya ke bawah. Itu artinya VY-nya bernilai negatif, ya. Negatif dan positif di dalam fisika itu hanya menyatakan arah. Kalau positif itu ke atas, kalau negatif berarti dia ke bawah. Jadi nanti kalau menghitung VY hasilnya negatif, oh berarti VY-nya ke arah bawah. Oh berarti bendanya atau bolanya sudah mengarah turun. Begitu, ya. Nah, sekarang di titik pada saat dia jatuh di tanah di sini. Pada saat jatuh di tanah, tadi kan ada nih Vx, V0 cos-nya konstan. Vy-nya bisa dicari dengan persamaan Vy sama dengan V0 sin alfa min GT, gitu, ya.
di titik manapun itu ya. Jadi ini VY sama dengan V0 sin alfa min GT ya. Di titik D juga begitu, di titik B juga begini nyarinya ya, persamaannya ini yang tadi sudah diberikan di bawah tadi ya. Nah, Vx-nya adalah konstan segini terus. Nah, di sini pun juga sama menghitung VE, kecepatan dia ya sama ya. VE adalah akar dari Vx kuadrat plus VY kuadrat di akar ya, sama dengan di tempat-tempat lain. Jadi mencari VE, hitung dulu Vx, hitung dulu VY, baru dikuadrat-kuadratkan dijumlah lalu di akar. Nah, arahnya di sini, nah arahnya pun ini dia ya, antara V dan sumbu X. Sumbu X-nya ini adalah tetanya ya. Tetanya di bawah sumbu X, berarti tetanya negatif juga. Ya, sama saja di sini juga arahnya theta juga dengan persamaan yang sama di tempat lain. Arkes tangan atau tangan min 1 dari VY per Vx dimanapun seperti ini. Ya, begitu. Nah, pada saat bola jatuh di tanah, ya, ada yang kas apa? Ada yang nol nggak tadi? Ada ya. Jadi kalau pas jatuh di tanah, apanya yang nol? Y-nya nol ya. Jadi jatuh di tanah yang spesial adalah Y-nya sama dengan nol. Ingat baik-baik ini kondisi-kondisi ini ya. Kondisi jatuh di tanah Y sama dengan nol. Kondisi di titik tertinggi VY-nya sama dengan nol. Nah, nanti dari persamaan ini seperti VY tadi, pada saat Y-nya 0 kita bisa mencari T juga. Misalnya kita masukkan ke persamaan Y. Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat ya. Kalau Y-nya 0 sama dengan apa? Kalau V0-nya diketahui, alfanya diketahui, G-nya diketahui, maka kita bisa menghitung T pada saat jatuh di tanah. Ya. T dari ditendang atau peluru ditembakkan sampai jatuh di tanah, T-nya ini ya, dengan Y sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini kecepatan yang tadi ya, saya rangkumkan kembali di sini. Ini kecepatan ya. Nah, karena kecepatan itu vektor, maka dia punya besar dan arah. Ya. Nah, besarnya dihitung menggunakan persamaan ini ya, P akar dari Px kuadrat plus Py kuadrat. Jadi dicari dulu Px-nya, dicari Py-nya ya. Px-nya dicari dari gerak yang mendatar ya, dalam arah sumbu X. Ini dia ya. Ini dia Px-nya V0 cos alpha, sementara Py-nya ya pakai ini ya, pada gerak vertikal ya, harus diketahui T-nya ya. Nah, lalu dimasukkan di sini. Lalu arah kecepatan merupakan arkes tangen dari VY dibagi Vx, ini dia ya, arkes tangen atau tangan min 1. Nah, persamaan ini, persamaan untuk menghitung besar dan kecepatan ini, benda atau bola itu berlaku di sepanjang geraknya, sepanjang lintasannya, dimanapun dia berada ya, di tengah-tengah, di titik tertinggi, pada saat jatuh di tanah, sebelum jatuh di tanah, juga persamaannya menggunakan ini ya, baik besarnya maupun arahnya ya. Nah, kalau laju, nah laju itu adalah besar kecepatan. Jadi kalau ditanya laju, hanya menghitung besarnya saja ini ya, tanpa menghitung arah, tanpa menghitung theta, gitu ya. Kalau yang ditanya laju. Nah, kemudian berikutnya ada kondisi-kondisi khusus ini di titik tertinggi.
VY-nya 0. Nah, dengan mengetahui kondisi di titik tertinggi, lalu kita bisa menghitung waktu untuk mencapai titik tertinggi dengan memasukkan VY 0. Jadi VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Nah, VY-nya 0, nanti dapat T. Ya. Begitu pula kondisi jatuh di tanah. Pada saat jatuh di tanah, ada kondisi khusus yaitu Y sama dengan 0. Nah, ini dapat digunakan nanti untuk mencari T, untuk mencari jarak yang ditempuh sampai benda atau peluru atau bola jatuh di tanah. Dari saat mulai ditembakkan atau saat mulai ditendang bolanya sampai jatuh di tanah, bisa mencari T-nya dengan Y sama dengan 0. Nah, saya berikan persamaan. Tetapi sekali lagi, persamaan-persamaan ini seperti persamaan pada buku ya. Tapi sekali lagi, saya anjurkan tidak usah hafal, ya, tidak usah menu-menuin pikiran kita, ya. Pada titik tertinggi V0 VY sama dengan 0. Nah, kita tulis persamaan VY, kita mau hitung T-nya ya. VY sama dengan V0 sin alfa min GT ya. Nah, kalau VY-nya 0 gitu kan tadi, kalau VY-nya 0, maka T ini adalah menjadi T di titik tertinggi. Kita sebut aja T maksimum gitu ya. T M ya, T maksimum itu T di titik tertinggi ya. Maksudnya T untuk mencapai titik tertinggi ya, dari mulai ditendang. Nah, kita dapat apa ini? V0 sin alfa min G, T-nya jadi TM ya, TM. T titik. Kalau VJ-nya 0, T-nya jadi T maksimum, T di titik tertinggi. Nah, kalau kita pindah TM-nya ke kiri, jadi TM sama dengan apa? V0 sin alfa dibagi G, ya kan? Nah, ini persamaan untuk menghitung waktu dari mulai ditendang bola atau peluru tembakan sampai mencapai titik tertinggi ya. V0 sin alfa dibagi G, gitu ya. Ini kalau mau ya sekedar tahu ya, sekedar tahu. Nggak usah dihafal, nanti kalian bisa temukan sendiri dengan persamaan ini ya, dan mengingat V0 sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, sekarang titik tertinggi. Sekarang jatuh di tanah. Nah, jatuh di tanah pun kita bisa bikin persamaan untuk T-nya juga. Y sama dengan 0 kan. Nah, kita masukkan persamaan yang tadi ya. Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, kita masukkan kalau Y-nya 0 itu berarti dia di titik jatuh di tanah ya. Kalau jatuh di tanah berarti T-nya ini T untuk mencapai jatuh di tanah gitu ya. Nah, berarti apa nih? Kita tulis lagi sama persis apa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau yang minus ini kita pindah ke kiri, setengah G T kuadrat sama dengan V0 sin alfa kali T. Gitu? Ya, betul. Ini kan T kuadrat sebelah kiri ya. Ini ada T, bisa dicoret ya. Gampangnya gitu ya, bisa dicoret gitu. Jadi T sama dengan 2-nya dari setengah ini, 2-nya ke kanan, jadi 2 V0 sin alfa dibagi G. Gitu kan? Nah, ini persamaan untuk mencari waktu dari mulai ditembakkan sampai dia jatuh di tanah. Ya. Nah, coba dilihat sebentar. Coba dilihat di sini. T sampai titik tertinggi, V0 sin alfa per G. Jatuh di tanah, V0 sin alfa per G, tapi dikalikan 2 nih.
Berarti apa? Untuk jatuh di tanah, 2 kalinya untuk sampai titik tertinggi. Ya. Itu artinya apa? Gitu ya. Nah, ini misalnya, ini berarti artinya ini titik tertinggi. Ya. Ini di C tadi ya. Jatuh di tanah di E. Nah, artinya apa? Waktu ke sini sampai jatuh itu kan 2 kalinya waktu sampai titik sini ya. Itu artinya waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun T juga. Gitu ya. Artinya kalau dari awal sampai akhir ya 2T. Gitu. Ini arti dari persamaan itu. Jadi waktu untuk naik sampai titik tertinggi sama dengan waktu turun titik tertinggi. Ya. Nah, dari sini ada konsep yang namanya konsep simetri. Ya, konsep simetri itu begini. Ini tadi misalnya titik B di sini ya, sama titik D misalnya di sini. Ya. Ini kalau tingginya sama, ya, ketinggiannya sama, ya, maka besarnya kecepatan ini sama besarnya ya, karena arahnya berbeda. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Nah, ya. Tapi besarnya kecepatannya sama, tingginya sama. Berarti ini sudut besarnya sudut ini ya, sudut arahnya ya. Ini kalau ini arahnya ini ya, besarnya sama, ya, besar sudutnya. Yang ini positif, yang sebelah kanan negatif gitu ya, karena di bawah sumbu X, yang di sebelah kiri di atas sumbu X sama ya. Nah, di sini pun iya, di sini pada saat mulai ditendang sama jatuh itu ya apanya sama. Nah, kalau mulai ditendang adalah V0 ya, pada saat jatuh V. Nah, V itu besarnya sama dengan V0. Jadi, misalnya V0-nya 10 meter per sekon. Nah, VT pada saat jatuh ini, misalnya juga pasti 10 meter per sekon. Tapi arahnya beda ya. Ini arahnya ke sana nih. Ini arahnya ke sana. Gitu ya. Nah, Vx-nya, ya pasti sama. Kalau Vx kan tadi konstan ya. Ini Vx-nya sama. Nah, Vy-nya, Vy kalau di sini kan V0y ya. Di sini di awal V0y. Nah, di sini ya sama. Jadi Vy di sini sama dengan V0y ya. V0y di sini. Nah, ini pengertian simetri ya. Begitu. Terus lanjut terus ke bawah. Nah, ada lagi di sini. Ini ada bola misalnya ditendang dengan kecepatan normal V0 dan sudut elevasinya, sudut tendangannya alfa 1. Dia jatuh di tanah sejauh X1 dari tempat awal. Nah, ini jatuhnya di sini ya, sejauh X1 dari tempat penembakan atau tempat tendangan V0 ya. Nah, bola ini kalau ditendang dengan sudut tendangan yang berbeda atau sudut alfanya berbeda, dia bisa jatuh di tempat yang sama ya. Jadi misalnya gitu ya. Nah, dia bisa jatuh di sini juga. Ya, ini asal kecepatannya sama ya. Kecepatan awalnya kalau ini V0, ini juga V0 harus. Nah, ini sudut tembaknya atau sudut elevasinya kita sebut sekarang alfa 2. Ya, dia bisa jatuh juga di sini. Jadi satu dengan pada saat dia ditendang dengan alfa 1. Ya, sekali lagi V0-nya harus sama ya. Nah, gimana caranya? Nah, ada syaratnya. Ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Ini dia. Kalau X yang alfa 2 tadi kita sebut X2, yang sama dengan X1 sebetulnya ya.
Jadi untuk menghitung persamaan aja, syaratnya agar X1 sama dengan X2 akan sama dengan X2 jika, nah ini syaratnya, jika alfa 1 ditambah alfa 2 itu jumlahnya 90 derajat. Ini syaratnya. Jadi jarak mendatar X-nya, jarak mendatarnya akan sama kalau sudut-sudut tembaknya, sudut elevasinya di jumlah 90 derajat. Misalnya alfa 1 30, berarti alfa 2 harus 60 gitu ya. Atau sudut-sudut yang lain, yang penting nanti kalau jumlahnya 90 derajat ya. Nanti dalam contoh ada juga. Nah, kita lanjut. Sekarang, nah kalau yang tadi itu bola atau peluru misalnya ditembakkan dari atas tanah gitu ya. Nah sekarang kalau bola dilempar dari ketinggian tertentu atau peluru ditembakkan dari ketinggian tertentu, misalnya dari puncak gedung misalnya. Di mana persamaannya? Nah, kita lihat dulu ya dari awal macam ini ya, ini bola dari tanah ini ya, ditendang dari tanah, jatuh. Nah, ketinggiannya di setiap saat kan dinyatakan dalam Y ya. Y persamaannya ini kan. Di sini juga, di sini juga. Ini rumusnya sama pakai ini kan. Tinggal T-nya nanti berbeda kan. Nah, kalau dia dari atas gedung gimana? Nah, tinggal aja kita gambar. Ini sekarang gedungnya deh, ini jadi gedung misalnya. Nah, ini ya. Ini gedung. Nah, berarti tanahnya sekarang ada di sini. Ini tanahnya. Nah, tinggi gedung misalnya ini. Nah, ini tinggi gedung. Tinggi gedungnya Y0 misalnya. Ya, tinggi gedungnya Y0. Ini gedung. Nah, ya. Dari atap gedung Y-nya 0. Nah, berarti ini kan Y0 juga nih dari sini ke sini. Nah, ini Y0 ini. Yang ini Y, yang persamaannya ini kan. Berarti tinggi bola waktu di sini atau dimanapun ya. Ini misalnya kita nyatakan dalam apa nih? Dalam Y, Y besar. Nah, jadi Y ini sama dengan Y0 ditambah Y ini ditambah ini kan. Jadi Y0 ditambah persamaan ini kan. Nah, jadi Y ketinggian bola dihitung dari tanahnya sini sekarang adalah kita bisa bikin persamaan Y sama dengan Y0 ini ya ditambah ini kan Y0 yang ini kan ada Y yang ini kan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat ditambah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini untuk bola atau peluru yang ditembakkan dari atas gedung atau dari suatu ketinggian tertentu, tidak harus gedung. Ya. Ada satu lagi yang perlu diketahui, ya. Ini seperti ini. Kalau bola itu ditendang atau peluru ditembakkan dengan sudut tembak, sudut elevasi tertentu alfa, dia jatuh sampai di tanah. Menempuh jarak X, ya, jarak mendatarnya X. Nah, pertanyaannya supaya bola atau peluru dapat menghasilkan jarak tempuh mendatar atau X itu yang paling jauh atau X maksimum kita sebut, berapa sudut tembaknya, berapa sudut elevasinya, gitu ya. Nah, coba kalau kita tulis persamaan untuk jarak tempuh mendatar.
Jarak tempuh mendatar adalah X ya. Jadi X sama dengan, ingat, gerak mendatar adalah GLB. Jadi X sama dengan V kali T ya. Tapi V-nya adalah V ini dia. Ingat, jadi V-nya jangan lupa komponen V0 pada sumbu X ini ya. Ini adalah Px ya, masih V0 cos alfa. Nah, ini kecepatannya. Jadi P-nya adalah V0 cos alfa, V0 cos alfa. Gitu ya. Nah, X-nya akan maksimum, X-nya akan terjauh ya. Kalau T-nya ini juga pada saat dia jatuh di tanah, tapi jatuhnya yang terjauh. Gitu ya. Nah, kita harus tahu T-nya dulu. T jatuh di tanah, berapa tadi sudah kita hitung di atas ya. T-nya masih ingat? Nah, kalau lupa, kita hitung aja di sini ya. Kalau lupa, misalnya nanti suatu waktu lupa, jatuh di tanah, Y-nya sama dengan 0 kan. Kita masukkan Y sama dengan Y0 plus P0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ini pura-puranya lupa ya. Nah, Y-nya 0. Itu ya. Nah, ini enggak ada Y0 kan, bukan dari ketinggian, berarti ini juga nggak usah ditulis tadi 0 ya. 0 plus P0 sin alfa kali T. Ya, kita tulis lagi. T min setengah GT kuadrat. Jadi setengah GT kuadrat, setengah sama dengan P0 sin, ini sin alfa, bukan theta alfa ya. Sin alfa kali T ya. Jadi T-nya ada 2. Ini yang ini kuadrat. Jadi tinggal yang kiri ya. Jadi T sama dengan 2 P0 sin alfa per I. Nah, ini T-nya. Jadi ditembakkan sampai jatuh di tanah, ya kan? Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, kita dapat apa itu? Jadi kalau ini P0 cos alfa kali T-nya adalah 2 P0 sin alfa per G. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, P0 kali P0 kuadrat. Ya. Jadi P0 kuadrat. Nah, 2-nya kita tulis di sini. 2 sin alfa cos alfa per G. Boleh aja kan 2 mau ditulis di depan, paling depan sini atau di manapun, ini kan perkalian ya. Nah, ingat trigonometri ya. Trigonometri ini identitas trigonometri 2 sin alfa cos alfa sama dengan apa? Ingat? 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Nah, di sini kita tulis. Jadi 2 sin alfa cos alfanya kita ganti ini ya. Jadi V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa per G. Nah, sin 2 alfanya itu adalah sudut tembak ya, sudut elevasi, ini dia. Sudut elevasi. Nah, jadi X itu hanya bergantung pada nilai sin ini. Sin. Ya, kenapa? Karena V0 kan konstan, ya. G juga konstan, tetap nilainya. Jadi dia bergantung pada sinus alfa. Ya, sinus dari 2 kali sudut tembak itu. Nah, X akan maksimum atau nilainya paling besar ya jika sin 2 alfa juga maksimum. Nah,
sin 2 alfa maksimum. Nilai sin itu maksimumnya berapa? 1 ya. Sin itu nilai maksimumnya 1. Jadi sin 2 alfa itu akan maksimum kalau nilainya 1. Ini maksimum ya. Ini adalah maksimum. Nah, kalau sin 2 alfa sama dengan 1, maka 2 alfanya berapa? Sin sudut sama dengan 1, berarti sudutnya berapa? Yang sinnya 1, berapa sudutnya? 90 derajat. Nah, kalau begitu, apa? Berarti alfa sama dengan 90 dibagi 2. Alfa sama dengan 45 derajat. Nah, jadi sinus 2 alfa akan maksimum akan menghasilkan alfa 45 derajat. Jadi X akan maksimum kalau alfanya 45 derajat gitu ya. Jadi X maksimum jika sudut tembaknya atau alfa atau sudut elevasinya sama dengan 45 derajat. Nah, ini pengertian tambahan. Jadi kalau ada tadi ditembakkan ya, ada bola atau apa atau peluru ya ditembakkan. Nah, kalau ini 45 ya dia paling jauh. Ya, ini P0. Nah, ini sudutnya 45. Nah, kalau sudut lain gimana ya? Tidak mencapai sana ya. Jadi ini tadi maksimum, kita tulis dulu bahwa ini maksimum. Ini X-nya X maksimum. Sampai sini ya. Nah, sudut-sudut yang lain tidak akan sejauh itu. Jadi misalnya tambahkan dengan 60. Nah, 60 misalnya sampai di sini. Tapi P0-nya sama ya. Yang berbedanya kita mau tahu kalau P0-nya sama, nah sudut tembaknya berapa paling jauh gitu ya. X-nya. Nah, ini yang ini 60 nih. Ini 60 derajat. Jatuhnya di sini, lebih pendek ya. Lalu kalau lebih kecil sudutnya gimana? Nah, misalnya ke sini. Ya, nah, dia tidak akan mencapai sana. Oh, ini yang fokus parabolanya ya. 30 derajat. Nah, gerak parabola yang sudah kita pelajari ini adalah dengan menganggap tidak ada gesekan udara, ya. Padahal realitanya udara itu selalu ada kan, jadi pasti ada gesekan udara. Jadi untuk SMA gesekan udara itu diabaikan, dianggap tidak ada. Nah, kalau kita menganggap ada gesekan udara, maka bentuk lintasannya akan sedikit berbeda, semacam ini. Nah, di sini terlihat yang mengabaikan gesekan udara, jarak tempuh baik vertikal maupun horizontal ya itu jauh lebih besar ya. Yang tanpa gesekan udara puncaknya ada di sini, titik tertingginya ya. Lalu jatuhnya di sini. Gitu ya. Ada di situ. Sementara yang memperhatikan gesekan udara, lintasannya menjadi lebih kecil. Kenapa begitu? Karena dalam arah gerak vertikal, dia juga dihambat oleh udara. Sehingga ketinggiannya menjadi berkurang. Di sini ketinggian maksimum hanya sampai di sini. Ya. Sementara gerak
horizontal pun dihambat oleh udara, ya, sehingga jarak mendatar yang ditempuh hanya sampai di sini, gitu ya, lebih pendek. Jadi vertikalnya lebih pendek, horizontalnya juga lebih pendek yang ditempuh karena pengaruh gesekan udara, ya. Begitu sedikit informasi. Nah, selanjutnya akan diberikan contoh soal. Sebuah bola dari permukaan datar, ya, dari atas tanah ditendang sehingga kecepatan awalnya 40 meter per sekon, ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Lalu yang pertama, hitung kecepatan bola dan posisi bola 1 sekon setelah ditendang. Nanti diberikan sketch posisinya itu kayak apa, ya. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah kecepatannya, ya. Jadi kecepatan awal, ya, kecepatan awalnya ada 40 meter per sekon, lalu sudut elevasinya 30 derajat, lalu waktu yang ditanyakan posisinya dan kecepatannya pada T sama dengan 1 sekon, ya. Lalu ditanya adalah P pada T sama dengan 1 sekon itu berapa, dan posisinya X, ya, pada T sama dengan 1 berapa, Y pada T sama dengan 1 sama dengan berapa, ya. Nah, untuk mencari kecepatan, kita tahu bahwa kecepatan, yang ditanyakan, ya, kecepatan adalah V sama dengan akar dari Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, kalau Px dan Py diketahui, maka P-nya ketemu, ya. Nah, untuk itu dicari dulu Px-nya berapa, Py-nya berapa pada T sama dengan 1, ya. Px adalah gerak horizontal, gerak mendatar dengan kecepatan P0x ini, ya. Nah, P0x ini kan konstan, berarti dimanapun dia selalu besarnya sama, ya. Jadi Px kalau begitu sama dengan P0 cos alpha, ya. Ini kan besarnya selalu P0 cos alpha, ya, cos alpha, sekian, ya. Jadi kalau dihitung P0 nya 40, cos alpha-nya cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, ya. Jadi 20 akar 3 meter per sekon. Ini fix. Py adalah gerak vertikal, ya, gerak yang ke atas sana, ya, dengan P0y-nya adalah berapa? P0 sin alpha, ya. Jadi Py adalah P0 sin alpha min Q kali T sama dengan P0-nya 40, sin alpha sin 30 adalah setengah, dikurangi G kita pakai 10 meter per sekon kuadrat, ya.
10. Jadi kalau tidak diketahui nilai G percepatan gravitasi, diambil rata-ratanya ya, 10 meter per second kuadrat ya, untuk memudahkan perhitungan. Jadi G-nya 10, T-nya adalah diketahui 1 ya, kali 1. Jadi ini sama dengan 20 dikurangi 10. Jadi 10 meter per second. Nah, Vx dan Vy sudah ketemu, sehingga V-nya menjadi bisa dihitung. Jadi P pada T sama dengan 1 ya. Jadi P sama dengan akar dari Vx kuadrat. Jadi 20 akar 3 dikuadratkan ditambah PY kuadrat. PY-nya 10 ya. 10 dikuadratkan ini sama dengan akar 20 akar 3 kuadrat. 20 kuadrat 400, akar 3 kuadrat 3. Jadi 400 kali 3 1200. 1200 tambah yang ini 100, 1300. Ya, 1300. Nah, bisa disederhanakan. 100-nya di akar jadi 10. 13-nya tidak bisa keluar akar ya. Jadi 10 akar 13 meter per second. Ini kecepatan, ini besarnya. Nah, kalau kecepatan memiliki arah. Arahnya mana? Arahnya, jadi misalnya 1 sekon itu dia sudah ada di sini. Ya. Kecepatannya akan menyinggung ya, menyinggung lengkungan. V-nya di sini. Nah, ini adalah Vx-nya. Ini adalah Vy-nya ke sana ya. Vy. Nah, arahnya adalah arah V terhadap bidang mendatar, terhadap X. Jadi ini adalah arahnya dinyatakan dalam sudut theta. Jadi kita menghitung theta-nya. Theta-nya bagaimana? Pakai tangennya, pakai tangan. Jadi arah kecepatan V ya. Jadi kalau ditanya kecepatan itu dihitung besarnya ya, besarnya pakai persamaan ini ya, ini besarnya. Lalu arahnya juga harus dihitung, arahnya dihitung sudut tetanya ya. Jadi arah V adalah arah apa besarnya theta. Jadi kita hitung pakai tangan theta ya. Tangan theta adalah PY dibagi PX. Nah, kalau PY-nya sudah dihitung 10 ya, dibagi 20 akar 3 ya. Ini kalau disederhanakan ini menjadi 2, lalu di bawahnya dikalikan akar 3, di atasnya akar 3, berarti di bawah tinggal 3, di atas akar 3. Jadi akar 3 per 3 ya, itu tangan theta. Kalau begitu tetanya adalah arkes tangan ya, atau tangan min 1 dari akar 3 per 3. Nah, ini nilainya adalah 20 akar 3 ya. 20. Ini 2 akar 3. Ini 2-nya masih ada ya, 2 akar 3. Jadi ini 2 kali 3 ini ya, 2 kali 3 jadi 6 ini ya. Ini 6. Nah, jadi ini 2-nya kan masih ada nih ya. Ini ada 2 di sini. Jadi 6. Jadi ini 6. Jadi akar 3 per 6 ya. Akar tangan dari akar 3 per 6 adalah 16 derajat. Nah, ini arahnya. Jadi arah kecepatannya adalah 16 derajat ini ya. 16 derajat terhadap bidang mendatar horizontal ya, itu kecepatan. Nah, sekarang posisinya, posisi itu biasanya dinyatakan dalam X dan Y ya. Jadi posisi itu kan biasanya X, Y gitu ya. Kalau begitu kita hitung X dan Y-nya ya.
Kita hitung X-nya berapa, Y-nya berapa pada saat T sama dengan 1 itu. Ya. Nah, di sini nih. Ini nilai X-nya. Di sini ya. Nah, ini nilai Y-nya. Ya, ini Y, ini X. X adalah jarak yang ditempuh mendatar. Berarti pakai kecepatan yang konstan itu. Nah, kecepatan konstannya adalah Vx sama dengan V0x ya. V0x sama dengan V0 cos bahwa dikalikan T ya. Ini sama dengan V0-nya 40 cos 30 itu setengah akar 3 ya, dikalikan T-nya berapa? T-nya 1 itu sama dengan 20 akar 3 meter ya, jarak meter. Ini X-nya, lalu Y-nya kita pakai persamaan Y, V0 sin alfa dikalikan T min setengah T kuadrat ya. Ini sama dengan V0-nya 40 sin alfa sin 30 itu setengah kalikan T-nya 1 ya, dikurang setengah kali GG-nya 10, 5 ya, 5 kali T-nya 1, 5 T kuadrat, 1 kuadrat ya. Jadi sama dengan ini adalah 20 ya, 20 dikurangi 5, 15 meter ya. Ini jadi posisi pola pada T sama dengan 1, posisi polanya adalah X-nya adalah berapa itu? 20 akar 3 meter, Y-nya adalah 15 meter. Nah, ini jawabannya ya. Posisi dan kecepatan pada T sama dengan 1. Ya, kita terjawab. Yang ini nah sketnya, ini sket. Nah, inilah sketnya, posisinya di sini. Ya, X-nya sekian, Y-nya sekian ya, kecepatannya di sana. Lalu pertanyaan berikutnya yang 2i seperti yang pertama, seperti yang I tapi pada T sama dengan 3 sekon. Jadi pada 3 sekon itu kecepatannya berapa, posisinya berapa ya. Jadi pada T sama dengan 3 sekon ya, kecepatannya ya, kita pakai lagi kecepatan adalah akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kita cari dulu Vx dan Vy-nya ya. Di sini adalah Vx, ini adalah GLP ya. Jadi V kali V0 apa? Cos apa sin? Cos apa ya. Tetap saja sama dengan yang di sini karena GLB kan pasti harus sama dengan yang di sini, 20 akar 3 ya. Kita tulis saja, kita hitung aja. Setelah berapa tadi? 40 kali tengah akar 3 ya, jadi 20 akar 3 meter per sekon sama dengan yang di atas. Dan Vy-nya yang berbeda karena dia GLBB. Vy adalah V0 sin alfa min GT ya, sama dengan V0-nya 40 sin alfa sin 30 setengah dikurangi G-nya 10, T-nya adalah 3. Jadi hasilnya adalah ini 20, ini 30. Jadi 20 dikurangi 30, hasilnya adalah minus 10 meter per sekon. Nah, di dalam fisika tanda plus tanda minus menyatakan arah ya. Ini jadi ini arahnya ke bawah
ya, arah ke bawah, arah ke bawah. Jadi bola itu sudah bergerak turun, ya, sudah bergerak turun. Nah, kalau kita bikin sketnya di sini, kalau sudah bergerak turun, dia kan, nah misalnya di sini, ya, misalnya di sini, nah Px-nya tetap konstan kan, ke sana ini Px, nah Py-nya tidak ke atas tapi ke bawah, ya, ini P, Py karena minus ini, ya, nah ini bisa disatukan, kita peroleh kecepatannya V pada T sama dengan 3 ini ya, T3 sekon. Jadi kita bisa hitung P-nya sama dengan akar, apa itu X-nya tetap sama tadi ya, 20 akar 3 kuadrat ditambah PY-nya minus 10, min 10 kuadrat. Ini min 10. Ya, min dikuadratkan menjadi plus ya. Ini sama dengan akar dari, ini sudah sama dengan tadi. Ini akar ini 400 kali 3 1200 ya. 1200 ditambah min 10 kuadrat jadi 100. Jadi akar 1300 yang sama dengan tadi adalah 10 akar 13 meter per second. Ya. Nah, sama dengan tadi, sama dengan yang di sini. P-nya 10 akar 13. Di posisinya ya naik, sementara yang di sini keadaannya adalah turun ya. Jadi besar kecepatannya sama dengan yang T1 tadi di sini. Ya. T1 dia besarnya sama P-nya di sini. Nah, ini T sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat sekarang ini kecepatannya. Kita lihat sekarang posisinya. Posisi berarti kita hitung X dan ini ya. Jadi X sama dengan PLP ya, P kali T ya, P-nya adalah P0 cos alpha ya, 0 cos alpha sama dengan 40 cos 30 setengah akar 3, T-nya adalah 3 ya, ini T. Berapa itu? Ini 20 ya kan, ini 20 kali 3 60 ya, 60 akar 3 meter. Ini X-nya. Nah, sekarang Y-nya adalah P0 sin alpha kali T min setengah PT kuadrat sama dengan 40 sin 30 setengah kalikan T-nya 3 dikurang setengah kali G, setengah kali 10, 5 kali 3 kuadrat T-nya 3 ya. Ini menjadi sama dengan, ini adalah 60, ini adalah 9 kali 5, 45. Jadi 60 dikurangi 45, 15 ya. 15 meter ya. Jadi posisi adalah X, Y ya. 60 akar 3 meter, 15 meter ya. Y-nya 15 meter. Yang pertama tadi Y-nya berapa? Y-nya ternyata 15 meter juga ya. Berarti Y pada T sama dengan 1 ya, ketinggiannya sama dengan pada saat T sama dengan 3 ya, sama dengan 3.
Ini sama nih Y, hanya ini X-nya, yang ini, yang satunya X-nya adalah ini, ya, 1, 2. Itu, ini posisi dan kecepatannya, nah, ketemu ya. Terus ini sketnya ya, sketnya ada di sini. Terus yang pertanyaan B, hitung waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, titik tertinggi. Ingat di titik tertinggi apa yang terjadi? Ingat aja itu ya. Kondisi-kondisi spesial di titik tertinggi. Sini ya, titik tertinggi. Apa yang terjadi? Di titik tertinggi adalah sudah nggak bisa naik lagi. Berarti PY-nya sama dengan 0. Nah, kita pakai persamaan PY sama dengan 0 ya. Kita untuk menghitung waktu itu T ya. Kita ingat PY sama dengan rumusnya P0 sin alpha min G T ya. PY-nya di titik tertinggi 0. Nah, jadi kalau PY-nya 0 ya, T-nya pasti T di titik tertinggi. Kita simbolkan T-nya Tm gitu ya. Tm. Tm itu T titik tertinggi, T maksimum gitu ya. Jadi Tm adalah T di titik tertinggi. T maksimum tertinggi. Kita simbolkan Tm, jadi ini menjadi P0 semacam itu ya. Ini tulis saja semua dulu. P0 sin alpha min G T M ya. Jadi ingat T-nya menjadi Tm ya, asal P-nya 0 ya. P-nya 0. Oh, di sini belum ya. Ini masih rumus umumnya di sini ya. T-nya menjadi Tm kalau P-nya 0. Artinya dia di titik puncak. Nah, kalau begitu dari sini kita peroleh apa? Jadi G kali Tm sama dengan P0 sin alpha. Jadi T untuk mencapai T maksimum, titik tertinggi adalah P0 sin alpha per G. Per G. Nah, ini adalah persamaan yang sering muncul di buku. Ya. Titik tertinggi, ya, berapa? Lalu diberikan rumus ini. Nah, tapi tidak usah dihafal rumus ini ya. Kita turunkan sendiri aja dengan mengingat bahwa PY-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini ketemu ya. Jadi T untuk mencapai titik tertinggi P0-nya 40 sin 30 setengah dibagi G-nya 10. Jadi di atas itu 20 dibagi 10 adalah 2 sekon. Ya, mencapai 2 sekon setelah ditendang ya, bola mencapai titik tertinggi ya. Nah, sekarang yang ini 2i, berapa kecepatan bola di titik tertinggi? Nah, di titik tertinggi PY-nya 0, berarti tinggal Px ya. Di titik tertinggi tinggal Px. Nah, itu. Nah, di sini tinggal Px, padahal Px itu kecepatan konstan. Ya, berarti sama dengan P0 awal ya, P0 awal. Jadi kecepatannya adalah P titik tertinggi adalah Px ya, sama dengan P0x sama dengan P0 cos alpha ya, sama dengan 40 dikalikan setengah kali 3 ya. Nah, sama dengan 20 akar 3 meter per sekon. Jadi ini dimanapun, di posisi manapun, Px-nya selalu sekian ya, selalu kan konstan ya. Nah, sekarang yang I3, hitung ketinggian maksimumnya. Nah, ketinggian maksimum, tingkat maksimum berarti Y-nya ya. Nah, ini Y-nya. Y maksimum ya, gitu ya.
Rumusnya apa Y? Persamaan untuk Y apa Y? Y adalah P0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ya. Nah, kalau di titik maksimum Y-nya menjadi YM simbolnya ya. YM teman-teman. Nah, T-nya kita pakai T yang maksimum ya. Jadi P0 sin alfa kali T maksimum untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Setengah kali G, T-nya juga maksimum. Tadi sudah T maksimum kan tadi sudah dapat ya. Di sini berapa? 2 sekon ya. 2 sekon. Jadi kita masukkan 2 sekon ya. Jadi P0-nya 40, sin-nya setengah kali T maksimumnya 2 dikurang setengah kali 10 adalah 5. Ini 2 kuadrat. Jadi sama dengan berapa itu? Ini adalah habis 40 dikurangi 20. Jadi 20 meter ya. Oke, 20 meter ini kan habis nih. 40 dikurangi 4 kali 5, 20. Jadi adalah 20 meter ya. Jadi ketinggiannya itu adalah 20 meter. Gitu ya. Nah, di buku ini bisa dibikin persamaan ini untuk menghitung Y maksimum ya. Coba dilihat dari sini. Dari sini ada persamaannya nih ya. Y maksimum sama dengan P0 sin alfa, T-nya T maksimum. Coba kita lihat T maksimum persamaannya pada sini. Nah, T maksimum adalah P0 sin alfa per G. Masukkan di sini P0 sin alfa per G ya. Ini T-nya menjadi T-nya, ini kalikan T kan ya. P0 sin alfa per G gitu ya. Dikurang ini kan, dikurang setengah G T maksimum kuadrat. T maksimumnya adalah ini dikuadratkan. Jadi P0 sin alfa per G ini kuadrat ya. Nah, dapatlah persamaan ini P0 sin alfa. P0 sin alfa berarti P0 kuadrat sin alfa kuadrat ya. P0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G ya. Nah, dikurang. Nah, ini kuadrat. P0 sin kuadrat juga ya. Ini G-nya nanti dikuadratkan, dicoret sama ini, tinggal G-nya di bawah 1 ya. Nah, setengahnya kita tulis setengah. Yang atas P dikuadratkan P0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G kuadrat kan, G kuadratnya dicoret, G kuadrat nanti jadi kuadrat, dicoret sama G ini, jadi di bawah tinggal G, gitu ya. Jadi persamaannya coba ini, P0 kuadrat sin kuadrat per G dikurangi setengah dari P0 kuadrat sin kuadrat per G. Nah, ini kan sama nih. Ini kan sama ini. Ya, jadi ini nilainya 1, nilainya setengahnya, berarti 1 dikurangi setengah, ya kan, setengah gitu ya. Jadi ini adalah setengah dari P0 ya. P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Gitu ya, setengah atau 2-nya ini masuk ke sini juga boleh atau mau P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sama kan? Sama. Nah, ini adalah rumus untuk Y maksimum yang biasa ditulis untuk di buku-buku. Tapi sekali lagi tidak usah dihafal karena ini bisa langsung kalian turunkan dari sini ya, dengan mengingat tadi T maksimumnya. Gitu. Sekedar tahu aja persamaan ini ya, untuk persamaannya semacam itu, tapi tidak perlu dihafal. Lalu yang C, pada saat bola menumbuk tanah ya, kapan ini terjadi? Dihitung sejak bola ditendang.
Jadi saat mulai ditendang itu sampai berapa lama bola itu akan jatuh ke tanah. Oke. Jadi misalnya begini. Nah, jatuh di tanah di sini nih. Nah, ini kapan nih? Ini dari saat ditendang ya. Terus, nah ini waktunya berapa nih? Nah, T-nya. Sampai di sini ya. Pada saat jatuh di tanah, ya, ada kondisi khusus jatuh di tanah. Kondisi khususnya adalah Y-nya sama dengan 0. Ya, ketinggiannya 0 kan? Ketinggiannya 0. Jadi, jatuh di tanah Y sama dengan 0 ya. Jadi kita catat sini Y sama dengan 0 jatuh di tanah. Nah, dengan kita gunakan saja persamaan Y sama dengan 0 ya untuk menghitung apa T-nya ya. Coba kita lihat persamaan Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah T kuadrat ya. Lalu ini menjadi 0 sama dengan ya kan, tinggal tulis kembali alfa kali T min setengah T kuadrat. Nah, ini yang minus kita pindah ke kiri jadi menjadi setengah T kuadrat sama dengan V0 sin apa kali T. Nah, di sini ada T, di sini ada T kuadrat. Jadi nanti bisa dicoret, tinggal yang sebelah kiri ada T gitu ya. Ada T. Lalu yang duanya, ini 2 ini pindah ke kanan menjadi 2 ya. 2 V0 sin alfa karena T-nya sudah dicoret dengan ini kan. Lalu G-nya menjadi di bawah ya. Jadi T jatuh di tanah itu adalah 2V0. Ini persamaannya lagi ya, 2V0. Sekali lagi ini nggak usah dihafal, kita bisa turunkan dari pemahaman ini ya. Jadi kita tahu jadi T untuk sampai jatuh di tanah adalah kita masukkan aja nilainya 2 kali V0-nya adalah 40 kali sin 30 itu setengah dibagi G-nya 10 ya. Dengan 2 sama 2 habis ya kan. 40 dibagi jadi 4 sekon. Ini waktu yang dibutuhkan total ini ya sampai jatuh di tanah. Nah, kita ingat waktu untuk mencapai titik tertinggi itu berapa? T sampai di sini ya. T-nya di sini berapa? T maksimum tadi adalah V0 sin alfa per G ya. Sementara di sini adalah T-nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Nah, ini sama nih. Hanya di sini ada nilai 2. Berarti waktu untuk jatuh sampai menumbuk tanah itu 2 kalinya waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Jadi ini semua waktu dari sini adalah 2 kalinya ini ya. Berarti waktu untuk di sini mencapai dan waktu dari puncak sampai ke tanah itu berarti sama kan, itu artinya sama ya. Jadi dari awal sampai ke puncak dan puncak sampai jatuh ke tanah waktunya sama ya. Gitu ya. Oke, terus tadi yang I1, sekarang yang 2I. Hitung kecepatannya besar dan arahnya pada saat dia jatuh di tanah itu ya. Nah, kita sikat lagi ya. Itu ya. Nah, pada saat di sini ya kecepatannya pasti ke sana ya. Menyinggung lengkungan di sini gitu ya. Ini P-nya ini berapa ditanya.
ya. Nah, masih aja kita harus pakai sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah Px-nya yang konstan, yang sama dengan dimanapun. Nah, ini Y-nya kita hitung lagi, ya. Jadi kalau menghitung kecepatan, harus hitung Px dan Py-nya dulu. Jadi Px-nya masih tetap sama, ya. Apa tadi? Kita lihat aja di sini, ya. Px-nya berapa tadi? Px sudah ada tadi 20, ya. Px-nya 20 akar 3, ya. Kalau mau dihitung lagi 30. Jadi 20 akar 3 meter per sekon. Jangan lupa satuannya. Lalu PY-nya P0 sin apa? Min IT. T-nya adalah T sampai di sini, ya. P-nya sudah kita hitung adalah 4 ini, ya. T-nya adalah 4. Jadi Y-nya adalah P0-nya 40 kalikan setengah sin 30, ya. Min 10 kalikan T-nya 4, jadi 40. Jadi berapa ini? Ini adalah 20 dikurangi 40 adalah min 20 meter per sekon. Yang min adalah arah ke bawah, ya, betul kan? Arahnya ke bawah. Jadi P-nya adalah Px kuadrat, yang tadi sudah, ya, 20 akar 3 dikuadratkan, terus lagi aja, ya, ditambah min 20 kuadrat, min 20 kuadratkan ada persen, ini jadi akar berapa nih? Yang ini mendapatkan 1200 ditambah yang ini mendapatkan 400, ya. Jadi akar 1600, akar 1600 adalah apa ini? 4, ininya 10, jadi 40 meter per sekon, ya. Jadi di sini 40 nih. Jawabnya di sini adalah 40 meter per sekon. PY-nya adalah berapa itu? PY adalah minus 20, ya. PY-nya adalah minus 20 meter per sekon. Nah, sekarang arahnya. Jadi arah dari kecepatan itu, arah P adalah menghitung sudut ini, ya. Kita misalkan sudut theta, berarti kita hitung tangen theta-nya, ya. Tangen theta selalu PY dibagi PX, ya. PY dibagi PX, betul kan, ya? Tangen, kalau ini sudutnya, tangen sudut adalah sisi di depan sudut, ini dibagi sisi di bawah sudut, ya. Depan sudut adalah PY, ini kan PY sama dengan ini, ya. Nah, di bawah sudut adalah PX, jadi PY per PX. Jadi berapa tadi? PY-nya adalah min 20, ya. PY-nya min 20 dibagi PX-nya adalah apa tadi? PX-nya 20, ya. 20 akar 3, ya. 20. Ini nilai ini, ya. Nanti dihitung pakai kalkulator, sehingga theta-nya adalah akar tangen, atau tangen min 1 dari min 20 per 20 akar 3. Nah, ini tinggal pakai kalkulator saja, ya. Ini dapatnya adalah min 30 derajat, ya. Nah, min artinya apa? Nah, min untuk sudut itu artinya ini berada di bawah sumbu X. Di bawah, ya, sumbu X positif, gitu, ya. Minus kalau untuk apa? Sudut, ya. Sudut itu kan begini. Ini sumbu X, ini positif, ini Y positif, ya. Kalau sudut itu
dihitungnya berlawanan arah dengan jarum jam ke sana, itu nanti tandanya positif, ya. Tapi kalau dia berlawanan searah dengan jarum jam, dia negatif ke sana, dia menjadi negatif. Nah, ini termasuk besarnya sudut kalau dihitung dari X positif ini kan ke sana, ya, ke sana berarti negatif, ya. Kalau ke sana dia positif. Jadi ini adalah posisinya minus di bawah sumbu X positif, gitu, ya. Itu kecepatan dan besar pada saat dia jatuh. Nah, coba dilihat pada saat dia jatuh, P-nya 40, θ-nya 30 minus, ya. Coba lihat pada saat dia ditendang, mulai ditendang. Berapa ditendang, mulai ditendang? Nah, ini dia, ya. Saat mulai ditendang, kecepatannya 40. Sudutnya 30, tapi positif, ya. Nah, berarti besarnya itu sama. Jadi pada saat bola jatuh di sini, nah, saya gambar sini, ya. Sudah nggak pakai. Nah, ke sana. Nah, ini P-nya besarnya sama dengan kecepatan awal ini, ya, sama dengan V0, ya. Ini besarnya, ya, tanda mutlak kayak gini, ya, besarnya sama walaupun arahnya yang ini ke sana, ya, berbeda arahnya, yang ini ke sana, ya. Nah, terus sudut arah yang ini θ-nya berapa? Besarnya kan juga 30, min tadi kan cuma arah, ya, 30 derajat, ini juga 30 derajat. Nah, sama nih, ya, pada saat jatuh di tanah. Kalau ini sama, Vx-nya kan juga konstan, berarti Py-nya juga sama nih. Py di sini pasti sama dengan ini juga, ya. Ini dihitung tadi berapa ini? 20, ya, min 20 karena turun, ini juga pasti ini 20 ini, ya. Py V0y kan 20, ya, V0y 20 sama persis. Tadi ada kesamaan antara di sini dan di sini, ya. Sekarang selanjutnya 3i ini, ya. Berapa jauh tempat jatuhnya bola dihitung dari tempat bola ditendang? Nah, jauhnya berapa itu? Dari awal sampai akhir jatuh. Nah, ini berapa nih? Ya, ini X nih. Ini X-nya berapa nih? Nah, cara mendatar, ya, ini pasti ditempuh dengan kecepatan mendatar, ya, ditempuh dengan kecepatan Px yang besarnya dengan V0 cos apa kecepatannya, ya. Jadi langsung aja pakai GLB kan, X atau S sama dengan P kali T kan, P-nya adalah V0 cos apa, ya. V0-nya adalah 40, cos 30 adalah setengah akar 3, dengan T-nya untuk mencapai dari sini ke sini, ya. Berapa tadi T-nya? T-nya adalah 4 sekon kan tadi sudah dihitung, ya. 4 sekon, jadi dikalikan 4 sama dengan 80, ya, akar 3 meter. Jadi jarak dari tempat ditendang sampai jatuh adalah 80 akar 3. Teman dekat, teman karib. Mau dapat info video-video baru dan up to date? Silakan tekan gambar lonceng dan tombol subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih. Terima kasih.